Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, selamat pagi. Selamat datang di seminar dan diseminasi penelitian mahasiswa Teknik Elektro semester genap 2025-2026. Yang saya hormati Dekan Fakultas Teknik, Ibu Dr. Insinyur Rini Al-Fatihah, STMT CMA. Yang saya hormati Ketua Program Studi Teknik Elektro, Bapak Insinyur Arifin Trianto, STMT PhD. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang hadir pada kesempatan hari ini, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah dan rahmatnya kita bisa hadir di pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan mudah-mudahan terhadap kita selaku umatnya yang masih taat dan patuh pada ajarannya. Sebelum memulai kegiatan ini, izinkan saya memperkenalkan pembicara kita pada hari ini. Beliau adalah Bapak Insinyur Ridwan Satrio Hadikusuma, STMT. Beliau seorang dosen sekaligus praktisi di bidang security system. Alhamdulillah, beliau memiliki keahlian dan pengalaman yang luas di bidang ini. Mari kita sambut beliau dengan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Ridwan Satrio Hadikusumo, STMT, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman dengan kita. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara seminar pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, diteruskan dengan penyampaian materi seminar yang akan dipandu oleh moderator, sesi tanya jawab, pembagian room sesi paralel untuk diseminasi mahasiswa, dan terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke susunan acara pertama, yaitu pembukaan, yang akan kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh operator. Kepada Bapak Insinyur Erik Agustian Yolanda, dipersilakan.
terima kasih. Dilanjutkan dengan Mas Universitas Pamulang. Konsultasi gitu sih. Di mute Pak Ojak. Pak Ojak masih unmute. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Insinyur Erik Agustian yang telah membantu dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Unpam. Selanjutnya ke uraian ke tahapan kegiatan berikutnya yaitu sambutan yang pertama yang akan disampaikan Kaprodi Teknik Elektro Universitas Pamulang, Bapak Insinyur Arifin Trianto, STMT. Kepadanya kami persilahkan. Yes. Suara terdengar Pak Ojak? Oke. Alhamdulillah terdengar Pak, Siap, tapi siap. lebih kencang boleh Pak. Belum makan ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ojak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana kita di pagi hari ini di tanggal 29 Juli 2026 dapat melaksanakan kegiatan seminar tahap kedua dengan tema besar kita yaitu Building Smart and Secure Renewable Energy dengan berbasis sistem IoT. Ibu Fakultas Teknik, Bu Dr. Insinyur Rini Athiah, STMT CMA, dan juga Sekretaris Prodi Bapak Angga Septian. Dan yang tidak kalah penting di sini, terima kasih kepada seluruh jajaran program studi yang telah melaksanakan seminar ini dengan sangat sibuk dari 2 hari yang lalu. Pak Ketua, Pak Abdurrahman, Pak Insinyur Abdurrahman, dan juga yang kami hormati, kami terutama teman-teman semua ya, untuk
mahasiswa khususnya Teknik Elektro Universitas Pamulang. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita tujukan pada Nabi besar Muhammad SAW yang nantinya kita akan tunggu-tunggu syafaatnya di zamanul akhir. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangka seminar hari ini kita adakan dalam kurun waktu 2 kali dalam 1 semester. Harapannya teman-teman akan menggunakan kesempatan ini dengan baik. Tujuannya apa? Jika teman-teman mengikuti aturan, prosedur, dan juga tahapan dengan baik, insya Allah di semester 8 lulus tepat waktu. Tapi bila mana teman-teman tidak mengikuti dengan baik, yaitu nanti akan menjadi semesternya 9 sampai dengan 14. Itu nauzubillah min dzalik ya, teman-teman semuanya. Selanjutnya, pentingnya seminar hari ini selain membahas terkait PLTS, ini ada narasumber kita masih muda, belum nikah ya, Bapak Insinyur Ridwan. Semoga beliau sekarang lagi di luar negeri ya kalau nggak salah ya. Di New Zealand atau mana dia lagi. Delhi, Pak, India. Oh India, tapi nggak jadi orang Perindavan kan Mas di sana? Di mana di sana jam berapa sekarang? Sekarang masih jam 9, Pak. Oh jam 9. Kok malah kurus di sana nggak makan ya? Mas Ridwan, Mas, kalau di apa namanya kondisi percaki, kalau memang profesional kerja, Pak Ridwan meskipun masih muda, beliau juga dosen di sini. Teman-teman sering berjumpa di semester 1 sampai dengan 8. Nah ini di Delhi beliau insya Allah akan melanjutkan studi S3 di sana nantinya. Jadi harapan kami akan banyak anak-anak muda yang akan meneruskan sekolahnya ya, kuliahnya dan sekolahnya di luar negeri. Bukan. Nah ini yang tolong yang tidak berkepentingan bisa di-mute dulu ya. Kalau kerja kita tidak melarang. Ini Muhammad Dafa. Ada yang bisa akses tim? Tolong di-mute dulu, ini Muhammad Dafa nih. Udah belum? Nah. Nanti harapan saya tolong disimak dengan baik, dicatat. Siapa tahu dari Delhi itu ada momentum penting yang bisa ditanyakan dan bermanfaat meskipun kita belum bisa ke sana. Mengenai tata cara ke sana, bisa sampai di sana nanti bisa disampaikan secara sekilas Pak Ridwan ya, biar nantinya akan menjadi pengalaman buat kami bersama di sini gitu. Indonesia insya Allah baik-baik saja ini. Nah, terus selanjutnya selain ada seminar, kita sampaikan juga akan ada session paralel nanti. Session paralel untuk membahas beberapa hasil dari tugas akhir mahasiswa. Harapannya adik-adik kelas di sini dengan adanya judul, adanya inovasi, adanya apa kaitan dengan tugas akhir adopsi bisa kalian develop, bisa kalian untuk kembangkan lagi nantinya akan ke arah mana. Dan informasi mengenai tugas akhir, teman-teman silahkan gunakan alat-alat yang di lab dan hubungi dengan laboran daripada nanti teman-teman di sini membeli alat di luar terus akhirnya menjadi mubazir. Silahkan datang ke kampus khususnya laboratorium untuk dikaji bersama dengan dosen-dosen pembimbingnya. Saya yakin ada banyak hal di lab itu yang masih bisa diimprove, bukan hanya datang alat baru tapi numpuk nantinya. Itu himbauan dari Prodi dan juga kerjasama dengan laboratorium. Untuk session paralel nanti silahkan teman-teman bisa join di beberapa breakout room. Tolong panitia di-share ya judulnya biar teman-teman bisa lihat, oh ini potensi saya bisa ke sana. Mulai dari semester 6 udah mulai dikuatkan sehingga 7 bisa proposal, 8 lulus tepat waktu. Ini yang bagi yang sudah ikut seminar, arahan selanjutnya adalah jangan lupa kalau udah seminar, udah submit jurnal,
daftar wisuda. Nanti wisudanya kelewat juga kalau teman-teman menghiraukan atau tidak mengutamakan wisuda. Masa 4 tahun setengah wisuda, enggak, ada yang sampai 5 tahun, ada yang 6 tahun wisudanya ketinggalan gitu. Terakhir yang ingin kami sampaikan adalah sama-sama teman-teman, ayo mari kita bareng-bareng selesaikan studi bersama sehingga apa yang kita cita-citakan segera terwujud, tidak ada yang tertunda selagi kita mau berusaha. Yaitu yang bisa saya sampaikan. Mohon nanti Ibu Dekan Dr. Insinyur Rini Al-Fatihah tolong membantu membuka acara seminar hari ini agar acara dapat berjalan dengan baik, dan mohon arahannya jika ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan di area program studi. Kurang lebih seperti itu. Saya mohon maaf bila ada banyak salah, dan saya akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam Bapak Ojak. warahmatullahi Mas wabarakatuh. Ojak. Terima kasih pada Bapak Kaprodi Teknik Elektro, Bapak Insinyur Arifin Trianto, STM TPSC atas sambutannya yang menekankan bahwa pengembangan penelitian skripsi khususnya bisa dikembangkan secara langsung di lab maupun di luar lab. Kita masuk ke sambutan berikutnya, yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Teknik kepada Dr. Insinyur Rini Al-Fatihah STM TCMA. Saya persilahkan sekaligus membuka acara seminar hari ini. Kepada Ibu Dekan dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Ojak. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wasobihi wa mawala amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi para dosen, mahasiswa, serta hadirin yang saya hormati. Kepada yang terhormat Ketua Program Studi Teknik Elektro, Bapak Insinyur Arifin Trianto, STMT PXD, Sekretaris Program Studi Teknik Elektro, dan juga di sini telah hadir sebagai narasumber sekaligus dari dosen Program Studi Teknik Elektro yang sedang di India ya, studi lanjut S3, yaitu Bapak Insinyur Ridwan Satrio Hadikusumo, STMT, ya, serta Bapak Ibu panitia seminar, Bapak Ibu dosen program studi teknik elektro, serta yang saya banggakan mahasiswa program studi teknik elektro. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada hari ini Rabu 29 Juli 2026 kita dapat mengikuti seminar diseminasi penelitian mahasiswa program studi Teknik Elektro dengan tema Building Smart and Secure Renewable Energy System with IoT. Nah, kegiatan ini merupakan wadah penting ya bagi mahasiswa khususnya program studi teknik elektro dalam mempresentasikan hasil penelitian. Di sini bertukar gagasan serta pengembangan inovasi dalam bidang energi terbarukan dan sistem keamanan teknologi serta Internet of Things. Nah, Itu kemarin kata-kata ketiga ya Pak, habis itu kita lagi di bersatu, habis itu udah bisa dinaikin lagi MTV-nya. Saya nggak mau. izin bisa lanjut. Ya, saya lanjutkan kembali. Monggo Ya, Ibu dilanjut. tema yang
Ya, tema yang diangkat pada pagi hari ini yaitu sangat relevan dengan kebutuhan khususnya dalam mendukung pengembangan energi yang efisien, berkelanjutan, serta aman. Saya berharap seminar ini dapat meningkatkan budaya riset, penelitian, baik dari mahasiswa, dosen, serta kolaborasi mahasiswa dan dosen, terus kemampuan akademik, serta untuk rekan-rekan mahasiswa semangat dalam menghasilkan solusi teknologi yang bermanfaat, berkelanjutan bagi masyarakat, bagi program studi, teknik elektro, serta dunia industri. Ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia pada pagi hari ini. Nah, kepada narasumber dan peserta yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan pada pagi hari ini. Ya, untuk ini dengan durasi penelitian mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Mahasiswa dapat mempresentasikan tadi sudah diutarakan oleh Bapak Kaprodi sudah terbagi menjadi beberapa room atau break room di sini. Nah, mudah-mudahan nanti acaranya berjalan dengan lancar. Nah, izin pada hari ini dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrohmanirrohim, seminar diseminasi penelitian mahasiswa program studi teknik Pamulang secara resmi saya buka. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, terima kasih atas perhatian untuk mahasiswa, dosen, serta di sini panitia, khususnya di sini juga ada ketua program studi dan sekretaris program studi. Ya, akhir kata, ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pembukaan kegiatan hari ini pada Ibu Dekan Dr. Insinyur Rini Al-Fatihah STMT yang menekankan pentingnya budaya riset. Oke, kita masuk ke inti acara pada hari ini yaitu seminar yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Ridwan Satrio Hadikusumo STMT yang kebetulan beliau sudah hadir, yang akan dipandu oleh moderator cantik kita Ibu Insinyur Dwi Adi Gunastuti STM ICT. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ojak. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Teknik, Ibu Dr. Insinyur Rini Al-Fatihah. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Kaprodi Teknik Elektro, Bapak Insinyur Arifin Trianto, STMT PhD. Kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan dosen yang hari ini ikut bergabung dalam acara seminar ini. Kemudian yang terpenting adalah mahasiswa teknik elektro yang saya cintai dan banggakan. Izinkan saya 45 menit ke depan untuk memandu acara seminar kali ini, yaitu yang berjudul Building Smart and Secure Renewable Energy System with IoT, yang akan disampaikan oleh dosen muda teknik elektro, yaitu Bapak Insinyur Ridwan Satrio Hadikusumo, STMT. Baik. Seminar ini tentunya sangat penting bagi kita, terutama di teknik elektro, yaitu tentang bagaimana membangun sistem energi yang terbarukan andal. Di sini akan dibahas tentang pentingnya integrasi energi terbarukan dengan IoT, kemudian bagaimana arsitektur IoT pada energi baru dan terbarukan, serta bagaimana pula cyber security dalam sistem energi terbarukan. Nah, baik, sebelumnya saya akan bacakan kurikulum vitae
dosen kita, yaitu Bapak Insinyur Ridwan Satrio Hadikusumo, STMT. Beliau mempunyai latar belakang pendidikan yaitu menyelesaikan sarjana teknik elektro di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kemudian beliau menyelesaikan juga magister teknik elektro di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Dan beliau juga mempunyai profesi insinyur yang didapatkan dari Universitas Indonesia. Kemudian Pak Ridwan juga mempunyai sertifikasi security, yaitu Security Professional Vendor Security. Kemudian juga beliau Junior Cyber Security, kemudian Junior Instructor, dan juga Radio Frequency Engineer. Kemudian pengalaman profesional beliau adalah yang pertama, beliau pernah di digital energy, kemudian beliau Itu pernah sekarang menjadi begini. beliau juga berpengalaman sebagai security engineer di ABP Securite Limited Singapore. Demikian kurikulum vitae dari Pak Ridwan. Kemudian kami persilakan Pak Ridwan untuk 30 menit ke depan, 30 sampai 35 menit ke depan untuk menyampaikan materinya. Kemudian akan diikuti dengan tanya jawab dari para peserta seminar kali ini. Baik, Pak Ridwan, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Ya, baik, terima kasih Bu Yani kesempatannya untuk menyampaikan salam hangat juga untuk Pak dan Ibu Dekan. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Kebetulan di saya masih jam 9.20, masih pagi di sini. Di sana juga seharusnya masih pagi. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya tentang bagaimana sih cara kita membangun sebuah sistem energi terbarukan yang cerdas dan juga aman itu menggunakan IoT. Karena zaman sekarang itu membangun sebuah sistem yang cerdas saja nggak cukup teman-teman, tapi bagaimana cara kita mengamankan sistem yang udah kita bangun supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya kebocoran data, dihack dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini nanti juga saya akan membuka sesi tanya jawab kalau teman-teman ingin berdiskusi terkait bagaimana sih cara membangun IoT di bidang sistem energi ini, harus mulai dari mana dan lain sebagainya. Karena kebanyakan orang ketika ingin membangun sebuah sistem, biasanya permasalahan utamanya adalah saya harus mulai dari mana. Saya nggak ngerti harus mulai dari mana, apakah harus bangun dari sensornya dulu kah, apakah harus membangun dari sistem komunikasinya dulu kah, atau harus menentukan mikroprosesornya dulu. Nah, di sini saya akan membagikan pengalaman saya juga nanti akan membagikan tips bagaimana ketika teman-teman nih udah bisa membangun sebuah sistem. Nah, sistem yang teman-teman bangun ini dikomersialisasikan. Entah teman-teman menjual jasa atau teman-teman menjadikan ini sebagai ladang freelance seperti itu. Jadi, harapannya setelah teman-teman selesai dari sesi ini, teman-teman tidak hanya mendapatkan ide untuk riset saja, tapi juga teman-teman mendapatkan ide untuk mendapatkan komersialisasi berdasarkan pengalaman yang teman-teman punya. Karena contoh misal kita punya hobi membangun IoT, tapi kalau cuma sekedar hobi, tidak ada outputnya, tidak bisa menghasilkan uang, tidak bisa menghasilkan portofolio, itu sangat-sangat sayang kalau hanya sekedar hobi. Nah, nanti akan saya ajarkan, akan saya arahkan bagaimana hobinya kita ini itu bisa jadi portofolio, entah teman-teman nanti butuh untuk lanjut studi S2, atau teman-teman pengen menjadi sebuah researcher, atau bahkan teman-teman pengen mengkomersialisasikan hasil proyeknya teman-teman. Seperti itu. Nah, bicara tentang building smart and secure renewable energy system, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih sebenarnya renewable energy, atau apa sih sebetulnya dari energi terbarukan. Jadi, secara garis besar, energi terbarukan itu adalah energi yang berasal dari alam, yang dapat diperbaharui secara alami dan tidak akan pernah habis, teman-teman. Berbeda dengan sistem energi tradisional atau konvensional, seperti misalnya penggunaan minyak, penggunaan batu bara, penggunaan mining, dan lain sebagainya. Yang mana hal-hal tersebut berasal dari alam dan sifatnya adalah bebas.
bisa habis waktu tahun atau puluhan tahun untuk terbarukan lagi seperti itu. Berbeda dengan energi terbarukan seperti contoh tenaga surya. Tenaga surya nggak akan pernah habis teman-teman kecuali emang kiamat gitu atau worst case-nya emang matahari hilang gitu. Atau contoh tenaga angin, tenaga air. Nah, itu adalah contoh salah satu energi terbarukan. Nah, misal di sini ada energi surya. Kita memanfaatkan sinar matahari itu lewat sel fotovoltaik atau yang teman-teman biasa kenal dengan panel surya atau thermal untuk menghasilkan listrik dan panas. Kemudian di sini ada tenaga angin, di mana teman-teman memutar motor atau mengubah energi kinetik ini menjadi listrik melalui turbin angin yang ukurannya besar banget, teman-teman. Nah, ini sangat cocok untuk kalau misal rekan-rekan di sini tinggal di daerah-daerah yang tinggi, yang anginnya kencang, seperti itu. Kemudian ada tenaga air. Di sini memanfaatkan perbedaan energi potensial atau memanfaatkan aliran air atau terjunan air umumnya lewat bendungan ini untuk memutar turbin sehingga turbinnya itu dapat menghasilkan listrik. Nah, ini adalah tenaga air. Nah, kemudian ada panas bumi, di mana kita nanti mengambil panas dari dalam bumi untuk pemanasan langsung atau pembangkit listrik. Kemudian di sini ada energi yang mulai rame digunakan di India khususnya. Saat ini saya riset di India ini membahas tentang keamanan sebuah sistem pembangkit listrik menggunakan biomasa. Nah, ini mengolah materi organik seperti limbah tanaman, limbah sisa sesajen, limbah susu, sisa pertanian, atau bahkan sampah kota menjadi sebuah listrik atau bahan bakar. Nah, kelima sumber energi terbarukan ini dibagi menjadi sistem on-grid ataupun off-grid. Nah, apa sih on-grid ataupun off-grid? Nah, ini yang teman-teman yang perlu ketahuin. Basic ini adalah dasar banget. Jadi sebelum teman-teman pengen membangun sebuah sistem energi terbarukan yang cerdas menggunakan IoT, teman-teman harus tahu konsep dasarnya dulu. Energi terbarukan itu apa aja sih? Terus sistemnya terbagi jadi apa? Oke, sistemnya terbagi menjadi on-grid dan juga off-grid. Nah, on-grid ini adalah sistem energi terbarukan atau sistem energi yang terhubung langsung ke jaringan PLN yang udah ada atau terhubung ke jaringan listrik yang existing yang udah ada. Misal terhubung langsung ke jaringan PLN. Kelebihan produksi listriknya ini bisa disalurkan ke jaringan kita. Nah, kemudian ini nggak perlu baterai penyimpanan energi, meskipun beberapa sistem on-grid sekarang tetap butuh baterai untuk sebagai sistem backupnya. Kemudian ini biasanya itu akan ikut padam ketika jaringan listrik ini ngalamin gangguan. Nah, biaya pemasangannya ini lebih murah dibandingkan dengan sistem off-grid. Nanti akan saya jelaskan kenapa. Kemudian ini cocok untuk rumah atau bangunan yang areanya emang udah terjangkau sama PLN, contoh di urban atau di kota. Kemudian ada sistem yang standalone atau off-grid, ini berdiri sendiri tanpa bergantung pada jaringan PLN, teman-teman. Ini kita dapat beroperasi secara mandiri, nggak perlu terhubung ke jaringan listrik PLN. Dan ini justru lebih investasi awalnya lebih mahal, teman-teman, tapi pembangunannya itu tidak serumit on-grid. Kenapa? Kalau on-grid di Indonesia sendiri ada beberapa approval atau ada beberapa dokumen yang perlu diurus ke negara dengan PLN, kayak dokumen perizinan, light dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian ini wajib menggunakan baterai untuk menyimpan energi dan dia tetap menyala meskipun padam karena kita yang ngelola sendiri, ini stand alone, nggak bergantung sama listriknya PLN. Kemudian gaya pemasangan awal ini lebih mahal karena selain butuh baterai kita harus membeli komponen-komponen yang bisa mengcover satu rumah kita atau sebuah sistem kita atau satu komplek seperti itu. Entah dalam mendesain biaya pembangunan turbinnya, membangun desain biaya solar panelnya agar mengcover listrik satu rumah atau satu gedung atau satu bangunan, dan kapasitas produksinya juga ini harus dihitung cermat biar cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Seperti itu. Nah, ini adalah sistem energi terbarukan. Jadi terbagi menjadi dua, ada on-grid dan ada off-grid. Key point-nya adalah kalau on-grid dia membutuhkan jaringan listrik PLN atau terintegrasi dengan jaringan listrik existing. Sedangkan kalau off-grid dia adalah standalone, dia tidak memerlukan integrasi atau berdiri sendiri tanpa harus terkoneksi ke jaringan listrik yang sudah ada. Seperti itu. Nah, ini adalah pertanyaan yang mungkin basic ditanyakan bahwa kalau kita punya PLTS, anggaplah 1 megawatt yang lokasinya 200 km dari kota. Sedangkan posisi kita anggaplah di Jakarta, saya punya sebuah rumah yang menggunakan renewable energy, lokasinya ada di Papua atau lokasinya ada di Surabaya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa panel surya kita atau sistem energi terbarukan kita ini sedang menghasilkan daya atau bahkan mengalami gangguan? Nah, jawabannya adalah penggunaan IoT, teman-teman. Ini adalah contoh use case penggunaan IoT yang common digunakan di Indonesia, seperti itu. Atau di dunia, di mana misal kita mempunyai solar PV, kita punya sensor entah sensor udara, sensor suhu, atau bahkan sensor untuk mengukur tegangan, di mana kita terintegrasi dengan solar
inverter, kita punya energy meter untuk mengukur tegangan yang dihasilkan, kemudian kita punya RTO atau remote terminal unitnya atau untuk kontrolnya agar dapat mengirimkan data ke HP kita, ke laptop kita, atau kita bisa ngontrol sistem kita tuh dari jarak jauh. Ini adalah fungsi atau manfaat IoT di bidang energi terbarukan. Jadi kalau misal kita tidak menggunakan tidak mengintegrasikan energi terbarukan dengan IoT, kita akan kesulitan ketika misal kita punya sistem energi terbarukan di Papua, di Surabaya, tapi posisi kita di Witana. Kita nggak tahu kalau misal, oh sistem saya lagi nyala atau enggak ya. Jangan sampai kita nunggu laporan dulu nih dari warga sekitar, nelpon, Pak listriknya mati, Pak tidak ada energi di sini udah 3 hari mati lampu. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan IoT, ketika kita mengintegrasikan IoT, kita bisa lebih tahu lebih dulu ketika, oh ternyata sistem kita mengalami degradasi energi. Oh, energi yang dihasilkan kok tiba-tiba turun ya. Oh, tiba-tiba kok ada alert ya. Oh, kok tiba-tiba listrik kita mati, tidak ada daya. Nah, kita akan bisa lebih cepat menemukan masalahnya ketika kita mengintegrasikan sistem energi kita itu dengan IoT, teman-teman. Seperti itu. Use case-nya banyak, entah untuk menemukan anomali, untuk sekedar report, untuk smart energy meter, dan lain sebagainya. Kalau kita bicara tentang IoT, apa sih itu IoT? Mungkin teman-teman udah pernah belajar di semester 5 atau semester 6 mata kuliah Internet of Things, bahwa segala sesuatu perangkat atau segala sesuatu device yang terhubung ke IoT untuk melakukan telemetri sistem, itu disebut sebagai IoT system. Jadi kalau misal teman-teman punya sensor, oke, saya punya sensor baca tegangan dari generator turbin air. Saya punya sensor dari solar panel untuk mengukur tegangannya. Saya punya sensor pengukuran listrik menggunakan IR dan lain sebagainya. Tapi tidak terhubung dengan internet, hanya terhubung ke lokal. Apakah itu dikatakan sebagai IoT? Jawabannya tidak, teman-teman. Itu bisa dikatakan sebagai local of things karena dia tidak terintegrasi dengan internet. Kenapa? Karena misal contoh, oke, saya punya sensor pengukur tegangan dari solar panel tapi tidak terhubung ke internet. Jadi yang bisa baca hasil pembacaan si solar panelnya itu hanya saya doang, teman-teman. Ketika saya pengen ngakses lewat HP teman saya yang ada di Singapura, ketika saya pengen ngakses data sensornya dari teman saya yang ada di Jawa Barat, itu nggak akan bisa. Kenapa? Karena hanya terhubung ke jaringan lokal. Sedangkan kalau IoT itu memerlukan internet agar datanya itu bisa dibaca di mana aja. Nah, itu adalah konsep dari IoT itu sendiri. Nah, sedangkan ini adalah saya akan mulai masuk mendalam menjurus IoT di bidang energi terbarukan. Kenapa sih kita perlu yang namanya energi sistem IoT di bidang energi terbarukan? Kenapa kita perlu integrasi ke IoT? Bahwa lokal aja cukup, Pak. Saya punya pabrik, ya udah nggak perlu sensor-sensor di pabrik saya, energi terbarukannya nggak perlu dikoneksiin ke internet. Cukup pakai lokal internal kita aja. Iya, itu kalau hanya satu branch. Tapi bagaimana kalau misalnya teman-teman di pabriknya itu ada 5 plant atau 10 plant atau 10 branch lah, 10 kantor, 10 cabang. Nah, itu tentunya akan memerlukan sebuah akses yang sangat rumit jika kita tidak menggunakan yang namanya internet. Jadi kita perlu yang namanya internet. Kenapa? Karena mungkin kita tidak hanya membangun satu sistem aja, tapi sistem kita terdistribusi dan letaknya saling berjauhan. Contoh antar plant. Contoh plant A kita menggunakan sistem energi terbarukan dari solar panel. Posisinya ada di Surabaya. Kemudian saya punya kantor lagi yang ada di Purwakarta misalnya. Di Purwakarta di sana ada bendungan. Bendungan tentu saja itu lebih efektif ketika kita menggunakan PLTA, pembangkit listrik tenaga air, menggunakan air. Oke, kita tinggal di pegunungan, kita membutuhkan turbin angin. Nah, jumlah sensor yang sangat banyak tersebut di lokasi yang sangat berjauhan, tentunya kita perlu satu sistem kontrol yang bisa dicek dari lokasi mana aja. Seperti itu. Nah, tanpa adanya IoT, kita ketika ada something, ketika ada trouble, kita harus mengirim operator ke lokasinya. Contoh di Plan A Surabaya menggunakan sistem energi menggunakan panel surya. Sedangkan kantor kita ada di Jakarta, tapi kita punya pabrik, punya site yang ada di Surabaya. Semua sistem mesinnya itu menggunakan panel surya. Nah, kalau tanpa, ketika terjadi sesuatu pada site plan yang ada di Surabaya tersebut, orang kantor nggak akan tahu nih kalau ternyata di Surabaya ini plannya nggak ada listrik atau listriknya kurang, sering nge-trip sehingga ngeganggu jalannya produksi. Nah, sehingga ketika ada laporan dari teknisi di sana, Pak, listriknya mati atau listriknya sering nge-trip, kita perlu ngirim operator ke lokasi untuk melakukan troubleshooting. Tapi ketika dengan adanya IoT, sebelum operator lapangan itu nelpon ke kita udah tahu duluan, oh ternyata ada degradasi penurunan kualitas daya. Oke, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa melakukan analisa lebih cepat. Bahkan ketika kerusakan itu sifatnya tidak bersifat kritikal, kita bisa melakukan troubleshooting itu dari jarak jauh. Nggak harus ngirim operator itu ke
lokasi seperti itu. Nah, dengan IoT ini kita bisa membuat sistem yang real time. Bahkan zaman sekarang itu nggak cukup IoT. IoT itu udah ketinggalan zaman teman-teman. Sekarang eranya AIoT. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah sistem yang cerdas, yang prediktif. Contoh, hari ini penggunaan dayanya misalnya 500 megawatt. Dalam 4 bulan ke depan, kita udah bisa memprediksikan penggunaan daya kita akan berapa nih. Nah, ketika kita udah tahu prediksi penggunaan daya di masa mendatang, itu akan ngebuat kita nge-planning cost atau nge-planning biaya untuk operasi dan lain sebagainya itu lebih akurat, lebih cepat seperti itu. Atau IoT, Industrial Internet of Things, itu yang lagi zaman sekarang. Kemudian kita bisa melakukan remote terhadap sensor-sensor yang ada di lapangan dan kita bisa melakukan analitik data seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah pertanyaan $1.000 adalah gimana sih cara membangun sebuah energi sistem menggunakan IoT. Nah, ini mungkin uh, dapat bermanfaat buat teman-teman yang masih bingung nih nanti skripsinya seperti apa. Skripsi saya pengen bikin IoT, tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, yang pertama adalah teman-teman ketika ingin membuat sebuah sistem, apapun sistemnya, nggak harus energi cerdas, tapi teman-teman misal pengen bikin energi telemetri sistem, teman-teman pengen bikin operasional teknologi sistem dan lain sebagainya, nggak harus energi terbarukan. Ketika teman-teman ingin membuat sebuah sistem yang terkoneksi menggunakan IoT, yang pertama kali teman-teman harus planning adalah sensornya teman-teman. Seperti yang saya arahkan di sini, yang merah, sensornya. Oke, saya pengen membuat ide skripsi, saya kerja di bidang, misalnya di bidang mining, di bidang tambang. Nah, dari lingkup pekerjaan teman-teman itu sebenarnya bisa menjadi sebuah ide skripsi. Oke, di lingkungan tambang saya apa yang kurang ya? Oh, ternyata di tambang ini udaranya panas banget. Ketika panasnya berlebih, ini dapat merusak mesin-mesin yang ada. Oke, dari situ saya bisa kepikiran bahwa saya perlu yang namanya sistem kontrol untuk suhu di daerah tambang. Itu pertama. Atau misalnya oke saya kerja sebagai MEP di bidang konstruksi bangunan. Nah, saya masih menggunakan cara manual untuk mengambil data luas bangunannya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa menggunakan sensor entah LiDAR atau sensor lainnya untuk mengukur luas bangunnya berapa dan lain sebagainya. Jadi yang pertama teman-teman harus lakukan adalah tentukan sensor apa yang ingin kalian gunakan. Seperti itu. Itu yang paling pertama, yang paling dasar ketika teman-teman ingin membangun sebuah sistem. Tentukan. Jadi ide skripsi itu sebenarnya bisa didapatkan dari mana aja. Pak, saya nggak kerja, saya reguler A. Oke, di kelas kalian apa nih yang kurang? Oh, di kelas saya itu kadang ada beberapa waktu AC-nya mati sendiri, nggak mau nyala. Oke, teman-teman bikin something sensor. Entah sensor untuk mendeteksi kerusakan AC, atau oh, di kelas saya kok tiba-tiba panas ya. Oke, teman-teman bikin sensor suhu untuk mengontrol suhu ruangan kelasnya. Jadi berasal ide itu bisa didapatkan dari lingkungan sekitar kita, teman-teman. Nggak harus kerja. Bahkan mahasiswa reguler A pun itu sebenarnya bisa mendatangkan 1.000 ide yang ada di lingkungannya. Oke, ketika kita sudah menentukan sensor, oke, saya udah dapat nih di lingkungan saya panas, saya harus pakai sensor suhu. Oke, saya akan membangun sebuah sistem energi terbarukan menggunakan turbin angin. Oke, saya akan menggunakan sensor untuk mengukur bagaimana kecepatan RPM dari si turbin angin tersebut. Oke, ketika kita udah menentukan sensor yang ingin digunakan, selanjutnya adalah kita menentukan otak di lapangannya atau sensor kita ini pengen dikontrol menggunakan apa. Entah menggunakan, oke, yang paling murah kita bisa menggunakan SP32. Harganya hanya 70.000 sama 80.000 lah. Sekitar segituan. Kita bisa menggunakan SP32 untuk kontrol IoT kita. Atau misal konteksnya adalah skala industri di pabrik. Oke, kalau di pabrik kita memerlukan yang namanya entah menggunakan PLC atau menggunakan RTU. Itu sama saja, cuman beda di mode komunikasinya. Atau misal teman-teman pengen bikin skala rumahan, kita bisa menggunakan STM32 atau Arduino Uno yang standarnya standar industri. Bukan Arduino yang 50 ribuan ya, yang warna biru itu bukan. Tapi bisa menggunakan Arduino yang standar industri. Seperti itu. Tentukan otaknya mau apa. Nah, ketika teman-teman sudah menentukan sensor, oke, saya pakai sensor A, sensor B, sensor C. Oke, untuk mengontrol si sensor ini saya mau pakai SP32. Oh, atau saya mau pakai PLC, atau mau saya pakai RTU. Apapun itu, whatever itu. Ketika teman-teman sudah menentukan otaknya, oke, selanjutnya adalah gimana caranya teman-teman kan ngambil data sensor nih. Dari sensor, pasti contoh sensor suhu. Dia akan ngirimin data pembacaan suhu ke si otaknya nih. Oke, saya akan ngirimin data pembacaan suhu itu ke SP32. Atau saya akan mengukur degradasi atau input dari solar panel itu ke PLC. Nah, ketika datanya sudah diterima oleh si otaknya ini atau si mikroprosesornya ini, teman-teman selanjutnya adalah gimana caranya kita ngelempar data ini ke sisi user, diolah, gimana caranya kita ngolah data. Tentunya teman-teman memerlukan yang namanya modul komunikasi.
Nah, nanti ini detailnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya, modul komunikasi apa aja yang bisa teman-teman gunakan untuk membangun sebuah sistem IoT. Entah menggunakan Wi-Fi, entah menggunakan LoRa, NB-IoT, 4G, atau bahkan Ethernet. Ini apa sih? Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian, teman-teman memikirkan bagaimana cara menentukan protokol pesannya. Misalnya MQTT, oke, kenapa harus pakai MQTT? Oke, karena ringan, saya cuma pakai 2 sensor doang. Atau misal, oke, saya ingin membangun sebuah sistem energi, tapi energi untuk mengontrol listrik di rumah saya doang. Oke, harus menggunakan WiFi. Kenapa pakai WiFi? Karena sistem saya diinstal di dalam rumah atau di indoor. Atau misal, oke, saya punya 10 plan, 10 office atau 10 branch, 10 kantor, 10 site, itu menggunakan sistem energi yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan panel surya, ada yang menggunakan turbin angin, ada yang menggunakan turbin air. Oke, mungkin kita akan menggunakan yang namanya LoRa. Kenapa harus pakai LoRa? Karena lokasinya jauh dari lapangan, dari site-nya. Nanti akan saya jelaskan juga. Kenapa harus pakai Modbus? Nah, mungkin inverternya sudah mendukung metode Modbus. Ini biasanya Modbus digunakan ketika teman-teman menggunakan otaknya ini adalah PLC atau RTU. Nah, ketika teman-teman sudah menentukan protokol komunikasi yang ingin teman-teman gunakan, jadi gampangnya adalah protokol komunikasi itu adalah gimana sih teman-teman caranya melempar data dari otak ini ke HP user, ke laptop teman-teman biar datanya itu bisa dibaca. Seperti itu. Nah, teman-teman perlu yang namanya jaringan internet. Ingat ya, IoT itu Internet of Things. Jadi harus memerlukan yang namanya akses internet. Jadi dari data sensor itu harus dilempar ke internet menggunakan cloud, teman-teman. Nah, kesalahan yang sering dilakukan oleh teman-teman yang semester 8 atau semester 7, dia membuat sebuah sistem nih, judulnya keren banget, bla bla bla, berbasis IoT, ada embel-embel IoT-nya. Tapi yang sering terjadi adalah ketika mereka membuat sistem IoT, sistemnya itu yang bisa ngakses cuma si mahasiswanya doang. Ketika saya nih dosen nih, saya lagi anggaplah saya ada di Surabaya atau saya di Papua. Si mahasiswa ini posisinya ada di Witana. Ketika saya ingin mengakses sensor Anda, saya nggak punya akses, saya nggak bisa melihat sensor Anda itu bekerja seperti apa. Kenapa? Karena cuma Anda yang bisa mengakses sistem yang Anda buat, karena Anda tidak menghubungkan sistem Anda dengan internet. Anda hanya menggunakan lokal IP 127.0.0.1 atau menggunakan aplikasi yang sifatnya lokal. Nah, sedangkan kalau teman-teman ingin membangun sebuah sistem IoT, itu perlu yang namanya terkoneksi ke internet, bisa menggunakan cloud, teman-teman. Nah, ketika datanya sudah dilempar ke internet, tentunya teman-teman perlu yang namanya dashboard. Apa sih dashboard? Dashboard itu adalah platform atau alat untuk melihat data dari teman-teman, entah aplikasi di HP, entah bentuknya website, atau yang lain. Nanti di akhir akan saya jelaskan atau akan saya kasih rekomendasi dashboard apa yang bisa teman-teman gunakan dalam membangun sebuah sistem. Ketika datanya udah ada di dashboard, baru kita sebagai user bisa baca datanya. Oh, ternyata sensor saya bekerja dalam keadaan optimal. Oh, ternyata sensor saya ada gangguan nih di turbin anginnya, tiba-tiba muternya lambat. Atau tiba-tiba ada hambatan di sana. Oh, sistem biomasa saya kok tiba-tiba energinya itu mengalami intermittent atau putus-putus. Kadang ngetrip, kadang nyala, kadang ngetrip, kadang nyala. Nanti kita bisa baca dari sisi user. Seperti itu. Nah, ini adalah modul komunikasi yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman ingin membangun sebuah sistem energi terbarukan berbasis dengan IoT. Yang pertama itu ada WiFi modul. Ini adalah gambar SP32. E3 memiliki WiFi modul di kota kecil ini nih. Nah, WiFi modul ini SP32 ini harganya murah, teman-teman, hanya sekitar di 70.000 sampai 100.000-an lah, itu untuk yang baru. Tapi kalau teman-teman misalnya menggunakan marketplace Facebook untuk riset, itu mungkin teman-teman bisa dapat harga di 20.000 atau 30.000. Jadi dulu saya waktu S1 itu saya bikin skripsi, itu sih beli alatnya nggak literally menggunakan alat-alat yang baru, tapi saya menggunakan marketplace Facebook. Oke, ternyata ada cutting nih yang udah lulus, alatnya nggak kepake, saya beli. Nah itu ini adalah sensor yang paling murah, yang paling possible, yang paling bersahabat di kantong mahasiswa, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan microcontroller SP32. Kenapa tidak menggunakan Arduino Uno yang warna biru yang biasa? Jawabannya adalah untuk membuat sebuah sistem IoT di zaman sekarang, apalagi kalau teman-teman menggunakan lebih dari satu sensor, itu lebih direkomendasikan menggunakan ESP32. Kenapa? Karena pertama, kalau untuk Arduino Uno yang warna biru tuh yang harganya 40.000 sampai 70.000, itu biasanya pertama mudah panas atau kedua komunikasinya lambat. Dan beberapa Arduino itu tidak support WiFi modul, teman-teman. Jadi kalian harus beli WiFi modul terpisah ketika ingin membuat sebuah sistem IoT.
Seperti itu. Nah, keunggulannya dari si WiFi modul yang ada di SP32 ini jangkauannya lumayan luas teman-teman. Jadi anggaplah kalau teman-teman ada di Witana, naro naro apa namanya, naro WiFi modulnya itu di lantai satu, itu insya Allah masih kebaca hingga di lantai kedua. Seperti itu di deretan yang sama dengan lab elektro misalnya. Terus juga transfer datanya lumayan cepat dan koneksi internetnya langsung, entah bisa dari teman-teman beli kartu kemudian dikoneksiin ke si SP32 atau dari internet langsung seperti itu. Ini cocok untuk platform, untuk service atau untuk beberapa aplikasi yang membutuhkan bandwidth besar seperti itu. Nah, ini salah satu contoh modul WiFi yang ada di SP32, tapi modul WiFi juga nggak cuma di SP32, dia juga ada di beberapa series dari ESP8226, SIM800L, dan Arduino MKR. Ini Arduino MKR ini yang berbeda, yang bukan yang warna biru. Kemudian ini ada modul Bluetooth. Ini sudah mulai ditinggalkan teman-teman karena ini sudah mulai tidak relevan. Kalau dulu ini sering kali digunakan ketika teman-teman ingin membuat sebuah sistem smart key. Itu membuat sebuah sistem yang komunikasinya singkat, cuma beda ruangan doang. Nah, ini menggunakan Bluetooth. Harganya cenderung murah, dan Bluetooth ini bukan Bluetooth yang digunakan untuk earphone atau speaker ya. Jadi ini tuh teknologi kunci di dunia internet untuk memungkinkan perangkat terhubung dan berkomunikasi tanpa kabel dalam jarak yang sangat dekat. Nah, ini biasa digunakan zaman dulu. Kenapa? Karena pertama dia hemat baterai, dia bisa bekerja di arus 3,3 volt, dia tidak memerlukan arus 5 volt. Kemudian dia bisa melakukan transfer antar perangkat dengan lumayan cepat ketika jarak waktunya, jarak sensornya itu dekat. Contohnya ini ada HC5, HC6, HM10, dan lain sebagainya. Ini adalah Bluetooth. Di sini ada ESP32, sekedar informasi, ESP32 juga di dalamnya udah terembed atau udah terintegrasi dengan si modul Bluetooth ini. Jadi kalau teman-teman pengen menggunakan modul Bluetooth, teman-teman juga bisa sebenarnya ngaktifin lewat di ESP32 ini. Tinggal nanti disetting di bagian programnya saja. Seperti itu. Kemudian ini ada yang namanya Zigbee modul teman-teman. Nah, ini adalah Zigbee modul adalah teknologi tanpa kabel yang memungkinkan perangkat teman-teman tuh saling terhubung satu sama lain. Nah, ini harganya mahal banget teman-teman. Terakhir saya cek itu di tahun 2025-an. Ini di harga sekitar 700 sampai 1 jutaan. Nah, ini alat ini biasa digunakan di teman-teman misal punya smart home. Smart home anggaplah katakan dari vendor Xiaomi. Di dalam Xiaomi itu kan punya banyak produk smart home ya. Mereka punya smart vacuum cleaner, mereka punya smart kamera CCTV, mereka punya smart fan, smart kamera, dan lain sebagainya. Nah, antar sensor yang ada di rumah kita itu bisa saling berkomunikasi dan saling mengirimkan data itu melalui modul Zigbee ini teman-teman. Seperti itu. Nah, keunggulannya adalah ini komunikasi jarak menengah. Jadi teman-teman misal punya rumah yang sangat luas, ini bisa digunakan misal WiFi nggak memungkinkan, oke teman-teman bisa pakai Zigbee untuk sebagai pengganti WiFi-nya. Dan ini ideal untuk jaringan mesh. Ini biasa digunakan di otomasi rumah, industri, bahkan untuk kontrol lampu jalan atau PJU seperti itu. Nah, ini yang mulai banyak digunakan. Ini juga alat yang cukup powerful. Saya banyak menghabiskan waktu saya riset di bidang ini. Skripsi saya bahkan tesis saya pun ini menggunakan modul komunikasi seperti ini teman-teman. Ini ada yang namanya LoRa. LoRa itu singkatan dari long range atau biasa disebut sebagai LoRaWAN, long range wide area network. Ini adalah alat, ini murah banget. Harganya sekitar 120.000 sampai 150.000 per satu modulnya. Jadi kalau teman-teman pengen membuat sebuah sistem itu minimal menggunakan dua. Satu untuk transmit, ngirim data dari sensor, dan satu untuk receive, menerima data dari sensor. Seperti itu. Nah, ini adalah teknologi komunikasi yang dirancang khusus untuk IoT, teman-teman. Teknologi ini memungkinkan perangkat kita, sensor kita untuk berkomunikasi jarak jauh. Pengujian yang saya lakukan pada saat itu menggunakan modul 915, itu saya bisa ngirim data kurang lebih sejauh 18 km. Jadi pada saat itu saya punya project, saya bikin sensor untuk mendeteksi banjir di pinggir lapangan, di pinggir bendungan perbatasan Jakarta. Saya mengontrol, saya akan mengirimkan datanya ke kantor pusat BPBD yang ada di Jakarta. Itu jaraknya kurang lebih sekitar 18 kilo. Nah, ketika menggunakan internet, kenapa kita tidak menggunakan jaringan internet atau menggunakan jaringan seluler? Nah, yang jadi masalahnya adalah ketika misal terjadi banjir bandang atau Jakarta dilanda oleh tsunami, otomatis jaringan seluler pasti
tower seluler itu pasti akan terendam tsunami, akan terendam banjir. Jaringan internet akan mati, jaringan internet akan lumpuh. Atau gampangnya banjir bandang di Sulawesi kemarin, di Sumatera kemarin, yang banyak bongkahan kayu. Selama berbulan-bulan atau selama beberapa minggu, di daerah sana tidak ada akses internet. Nah, kita bisa menggunakan LoRa karena LoRa ini tidak bergantung kepada jaringan internet, teman-teman. Jadi meski tsunami sekaligus di Jakarta, saya tetap bisa ngirim data sensor dari sensor saya ke misalnya kantor yang ada di Jakarta atau kantor yang ada di tempat lain yang jaraknya itu sekitar 18 sampai 25 kilo. Nah, ini adalah keunggulan dari si LoRa. Keunggulannya pertama komunikasinya jarak jauh, tergantung dari frekuensinya, teman-teman. Jadi kalau di Indonesia itu common-nya ada 433 MHz sama 915, yang mana jaraknya itu mungkin sekitar dari 15 km hingga 26 atau 30 km. Itu adalah jarak yang bisa dikirimkan oleh si LoRa. Use case-nya apa, Pak? Kalau di RE sistem, use case-nya adalah misal teman-teman punya sebuah sistem pembangkit energi turbin yang ada di tengah hutan, atau teman-teman memanfaatkan sistem energi PLTS yang ada di tengah hutan atau yang jarang, yang sulit diakses oleh manusia. Atau zaman sekarang ada sistem pembangkit energi hybrid antara tenaga ombak dan tenaga surya. Jadi di laut itu, dipasang kayak semacam untuk alat pengampungan untuk sensor mendeteksi gelombang, dan di atasnya itu ada panel surya. Nah, ketika posisinya ada di tengah laut untuk mendapatkan energi dari gelombang atau dari ombak dan si panel surya, kan kita nggak mungkin ya ngirim orang setiap hari ke tengah laut untuk ngontrol energinya berapa, untuk maintenance, untuk lain sebagainya. Nah, itu biasanya kita menggunakan LoRa. Kenapa? Karena kalau menggunakan internet itu pasti lambat sekali, teman-teman. Logikanya adalah teman-teman naik kapal nih, udah nyampe tengah laut nih, pasti biasanya sinyalnya akan hilang, tidak mendapatkan jaringan akses internet. Nah, maka kita bisa menggunakan LoRa seperti itu. Nah, ini cocok untuk smart city, bisa monitoring lingkungan dan pertanian pintar. Jadi LoRa tuh tipenya banyak, ada LoRa RA02, 220, SX1276, dan lain sebagainya. Itu adalah tentang LoRa. Harganya ini murah. Kemudian ada seluler modul. Ini modul yang lumayan mahal ketika teman-teman pengen mengirim jaringan sensor teman-teman menggunakan jaringan seluler, entah menggunakan Telkomsel, menggunakan Bayu, dan lain sebagainya. Jadi nanti teman-teman masukin satu kartu seluler biar modul ini dapat akses internet seperti itu. Ini adalah seluler modul. Kemudian ada NB-IoT modul. Ini kurang lebih untuk seperti seluler modul tapi jaraknya lebih menengah. Ini adalah dua teknologi jaringan seluler khusus IoT menggunakan jaringan LTE atau 4G, teman-teman. Jadi ini kurang lebih hampir mirip dan harganya sama-sama mahal, teman-teman. Seluler modul itu sekitar di 1 jutaan, sedangkan NB-IoT mungkin 700 sampai 1 jutaan. Itu lumayan ekspensif untuk sekelas mahasiswa. Jadi mungkin sedikit tidak direkomendasikan ketika teman-teman skripsi menggunakan modul seperti ini. Tapi kalau emang teman-teman nggak ada masalah dengan finansial, it's okay, go ahead. Kalian bisa riset di dua modul ini. Tapi dua modul ini sebenarnya lebih cocok digunakan ketika skalanya adalah skala industrial. Seperti itu. Nah, ini adalah RFID dan NFC modul yang bisa digunakan di kartu teman-teman di KTM untuk jarak dekat. Ini untuk nge-track barang, untuk pembayaran digital, NFC, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika balik lagi ke topik awal kita, jadi ketika teman-teman ingin melakukan membangun sebuah sistem energi cerdas, entah menggunakan biomasa energi, entah menggunakan panel surya, entah menggunakan turbin air, ketika teman-teman pengen ngirim data dari sensornya ke HP-nya teman-teman atau ke laptopnya teman-teman, itu ketika menentukan deployment modul, teman-teman bisa melihat ke grafik ini nih. Oke, saya punya sensor dan saya punya sensor itu lebih dari satu, membutuhkan bandwidth yang sangat besar, dan saya membutuhkan akan mengirimkan data dari sensor tuh jaraknya cuma 1 meter ke saya, maka kita bisa menggunakan WiFi modul atau menggunakan Bluetooth modul. Tapi kalau saya punya sensor yang lumayan banyak dan membutuhkan jarak yang sangat jauh, maka kita bisa menggunakan modul komunikasi LoRa, teman-teman. Seperti itu. Atau jaraknya menengah, sensornya juga lumayan banyak, lebih dari 1000 sensor dalam satu PLC, kemudian jaraknya itu menengah, maka kita bisa menggunakan seluler karena ini mendukung high bandwidth dan mendukung jarak yang lumayan jauh. Jadi makin banyak sensornya, maka bandwidth yang diperlukan itu adalah semakin tinggi. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah contoh free monitoring tools yang bisa kalian gunakan secara gratis. Secara gratis dan menurut saya pribadi ini lebih gampang digunakan. Yang pertama, teman
menggunakan Things MathWorks atau teman-teman kalau familiar dengan MATLAB. Nah, MATLAB ini punya punya produk lain namanya ThinkSpeak. Nah, ini teman-teman bisa gunakan ini, linknya saya cantumkan. Nanti materinya juga saya share ke teman-teman. Ini untuk monitoring data sensor yang kalian punya secara gratis. Kalau teman-teman biasa menggunakan, misal kalian pakai sih berbayar teman-teman atau gratis tapi cuman support satu sensor, lebih dari satu sensor biasanya ada pricing plan yang biasanya bayar. Nah kan sayang ya kalau kita bayar cuma buat skripsi doang. Nah teman-teman bisa mulai start menggunakan ThinkSpeak ini seperti itu. Nanti cara penggunaannya, cara integrasi dari sensor ke si dashboard ini juga sangat mudah, teman ada dokumentasinya. Atau kalian pengen menggunakan Grafana. Nah, Grafana ini cocok kalau misal sistem teman-teman udah terintegrasi dengan AI. Teman-teman pengen membuat misal sistem energi terbarukan menggunakan solar panel, tapi solar panelnya itu bisa ngeprediksi nih kira-kira seminggu yang akan datang apakah solar panelnya ini akan tersinari matahari atau justru mendung. Nah, ketika teman-teman terintegrasi dengan AI, saya menyarankan teman-teman menggunakan Grafana Cloud. Nah, ini juga gratis teman-teman. Kemudian dari Arduino juga menggunakan ada yang namanya Cloud Arduino. Nah, ini gratis tapi terbatas. Dalam artian misal teman-teman menggunakan lebih dari 10 sensor, maka dia harus bayar lagi. Tapi fitur gratisannya lumayan menarik kalau teman-teman menggunakan yang namanya Cloud Arduino ini. Nah, ini adalah sebuah platform yang bisa teman gunakan secara instan untuk memonitoring data sensor dari rekan-rekan. Pak, apakah harus menggunakan platform untuk memonitoring sensor saya? Nggak harus. Misal teman-teman mengerti bagaimana cara membuat sebuah web atau mengerti cara membuat sebuah aplikasi Android, oke silakan membuat sistem monitoring tersendiri. Itu nggak apa-apa. Itu lebih murah karena gratis dan teman-teman bisa bikin menggunakan bantuan cloud, AI, ChatGPT atau yang lain. Tapi minusnya adalah itu memerlukan waktu untuk ngedevelopment monitoring tools yang udah ada. Jadi lebih baik kita pakai yang udah ada aja gratisan daripada teman-teman ngedeploy dari nol seperti itu. Nah, ini 3 platform yang biasa saya gunakan secara gratis. Nah, ini ada contoh project yang teman-teman bisa gunakan untuk latihan di rumah. Jadi, eh, kalau misal teman-teman libur semester ya, sayang banget kalau kalian tuh libur semester cuman eh, di rumah doang. Ini apalagi terkhusus untuk yang reguler A ya. Yang reguler A, kalau kalian cuman libur semester terus di rumah organisasi dan lain sebagainya tanpa ada ngelakuin hal yang produktif, itu sayang banget teman-teman. Karena apa? Karena kalau kalian di kuliah cuman ngandelin ijazah doang, it's nothing teman-teman. Apalagi kalau buat, Pak, saya udah kerja, saya punya pengalaman 10 tahun di industri, saya punya pengalaman 20 tahun di industri, saya reguler malam, saya reguler CS gitu. Oke, kalian cuma sekedar kuliah pulang kerja, hanya seperti itu, hampir bisa dipastikan mungkin kegunaan ijazah kalian hampir nggak ada teman-teman. Atau mungkin yang umurnya udah mecer, yang udah 40 tahunan, mungkin ijazahnya hanya bisa digunakan sebatas untuk kenaikan jabatan doang. Tapi ketika ini digunakan untuk kenaikan salary itu hampir, apakah mungkin salary kalian jadi 2 kali lipat hanya karena modal ijazah doang? It's nothing teman-teman, itu hampir kemungkinan kecil banget. Jadi saran saya, apapun kelas kalian reguler A, reguler B, CS ataupun CK, ketika libur semester bangunlah portofolio. Apa sih portofolio? Portofolio itu hasil kerja. Oke, libur semester ini saya akan menggunakan untuk membangun sebuah PLTS monitoring system. That's it. Oke, nggak harus ada novelty di sana, nggak harus ada ide terbarukan di sana. Cukup dari ngikutin yang udah ada aja, cukup ngikutin tutor YouTube, itu bisa jadi portofolio kalian teman-teman. Atau misalnya oke libur libur semester ini saya nggak mau ikut, saya nggak mau ngoprek di rumah. Oke, ikutlah pelatihan. Banyak pelatihan di luar sana, pelatihan-pelatihan yang sangat gratis. Nanti akan saya informasikan bagaimana cara mendapatkan informasi pelatihan gratis, entah dari BLK, dari kementerian, dari Kominfo dan lain sebagainya. Pastikan ketika kalian setiap libur semester itu kan idealnya 1 sampai 3 bulan. Pastikan ketika kalian libur semester itu kalian harus mendapatkan satu hal, antara satu sertifikasi atau satu portofolio atau satu bukti hasil kerja teman-teman. Seperti itu. Terlepas dari kalian kondisinya ini lagi nganggur atau lagi bekerja. Karena portofolio itu sangat penting di zaman sekarang. Nah, ketika teman-teman kan tadi saya sempat mention ya, bagaimana cara membuat sebuah sistem IoT. Oke, teman-teman udah nentuin sensor yang mau pakai apa, teman-teman udah nentuin kotaknya mau pakai apa, cara ngontrol datanya seperti apa. Selanjutnya adalah mulai bangun portofolio. Kalian bisa latihan, entah menggunakan PLTS monitoring system, ini linknya ada di sini. Ketika kalian buka ini tutorialnya lengkap banget, atau menggunakan smart meter system seperti ini, atau
testimoni intinya bikin sorry. Intinya kalian cari satu project. Ketika kalian sudah punya satu project, kalian punya satu portofolio atau anggaplah kalian hari ini nih setelah di tiga. Ketika kalian sudah punya tiga portofolio nih, kalian udah punya portofolio, kalian bisa mencari mini commercial project teman-teman. Nah ini adalah bagaimana cara saya mendapatkan uang ketika saya S1. Bagaimana cara saya mendapat dulunya ini sekedar informasi aja di sini saya nggak akan menjual cerita sedih atau yang seperti apa. Dulu ketika saya kuliah itu saya sambil bekerja teman-teman. Di semester 1 sampai semester 3 itu saya kerjanya hanya kerjaan-kerjaan yang sifatnya pekerja kasar. Entah kerja sebagai buruh pabrik, ojek, entah jadi kurir paket itu saya pernah bekerja di retail. Saya paham betul ketika retail minus itu impact-nya seperti apa ke karyawan seperti itu. Nah, pada saat semester 3 saya berpikir mau sampai kapan kita datang bersih pulang keringetan, mau sampai kapan kita kerja tuh capek waktu kita habis di tempat kerja, kita datang ke tempat kerja sampai malam pulang hanya untuk tidur, pulang hanya untuk ketemu istri, pulang hanya untuk ketemu anak, lalu berangkat lagi seumur hidup, mau sampai kapan seperti itu. Nah, maka saya pada saat semester 3 saya melakukan ngoprek dan menemukan Izin, satu hal. Pak Oh, Ridwan. ternyata ada loh cara nyari uang, ada loh cara mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras menggunakan fisik. Ya caranya adalah dengan apa? Dengan mencari proyek-proyek seperti ini teman-teman. Syarat mendapatkan pekerjaan sampingan tanpa harus menggunakan fisik adalah memiliki satu keahlian khusus. Terlepas apapun keahlian teman-teman, nggak harus IoT. Oke, saya ahli di bidang desain. Dalemin aja Mohon desain. maaf Pak Oke, Ridwan, saya ahli di bidang waktunya setting motor, 5 setting menit kartu. lagi. Dalemin aja di bidang setting motor seperti itu. Nah, kita balik lagi ke tadi. Kan teman-teman udah punya 3 proyek ya. Teman-teman udah punya 3 portofolio ini. Teman-teman bisa nyari di sini nih. Contoh. Saya kan contohkan di sini gunakan yang namanya project.co.id. Di sini adalah teman-teman bisa mendapatkan tender project ketika teman-teman punya kalian IoT. Ridwan, Contoh, monitor. di sini ada ya sorry. Waktunya tinggal 5 menit Oh, lagi. oke. 10 menit. Oke, sorry. Akan saya persingkat ya teman-teman. Jadi ini contoh ya. Misal teman-teman pengen punya keahlian ya. Teman-teman punya keahlian di bidang IoT. Oke, teman-teman bisa keahlian itu dijadiin uang. Contoh di sini ada project gimana caranya teman-teman ngebangun sistem kontrol lampu menggunakan menggunakan lampu LED, menggunakan apa dan lain sebagainya. Ini detailnya bisa dibaca di sini. Harga yang bisa teman-teman lakukan adalah bayangin ya, 5 hari dalam waktu pengerjaan 5 hari teman-teman bisa dapat uang 500 sampai 1 juta teman-teman. Ini contoh kalau teman-teman punya skill, kemudian skillnya dikomersialisasi. Saya bisa jawabannya bisa nggak? Bisa. Tendernya ditenderin lagi. Contoh, misal dulu saya waktu S1, saya akan ngambil project misalnya di sini nih, di bidang 3D modeling. Misalnya saya kasih contoh. Oke, saya akan ngebuat animasi di sini. Saya akan ngebuat 3D figur, 3 dimensi figur. Ini menggunakan aplikasi misal Photoshop, tapi saya nggak bisa Photoshop. Maka yang saya lakukan adalah pada saat S1, saya ambil projectnya, ketika tendernya udah menang, oke saya dapat 1 juta. Nah, saya akan nyari adik kelas saya nih. Adik kelas, gue punya project loh, lu mau nggak gue bayar 800.000? Adik kelas dibayar 800.000, seneng banget teman-teman, pasti dia seneng banget. Wih, dapat project dari cutting nyayor, pasti seneng. Kita cuma ngambil, kita cuma sebagai media komunikator, kita dapat 200.000. Sedangkan yang mengerjakan oke lah dapat 800.000. Kita nggak ngapa-ngapain dapat 200.000 itu sangat-sangat lumayan. Itu kalau misal teman-teman ingin main project. Atau teman-teman mau nyari di Upwork. Di Upwork ini sama. Ini sama seperti project.co.id. Bedanya kalau project.co.id ini teman-teman mendapatkan project di skupnya Indonesia. Tapi kalau di Upwork ini skupnya adalah internasional. Teman-teman tentu bayarannya adalah dolar. Seperti itu. Atau misal teman-teman nggak mau ngikut project, saya pengennya jual project saya sendiri. Oke, teman-teman bisa ngejual project teman-teman di sini nih, di 1000.com. Ini ada project kalau misalnya teman-teman bikin sesuatu dan pengen dikomersialisasikan. Jadi hasil saya jual aja, nggak apa-apa dijual di sini. Kalian bisa menjual hasil penelitian kalian di sini seperti itu. Ini 1000.com. Kalau yang project.co.id sama Upwork ini adalah sistemnya kita ikut orang, kita jadi orang. Tapi kalau kalian nggak pakai di ini ya. Kalau misalnya di sini kalian punya kalian desain PCB udah satu desain itu kalian harga 175.000.
menurut saya ini lumayan. Apalagi zaman sekarang, aplikasi desain PCB entah hijau atau yang lain, itu ada fitur auto connect menggunakan AI. Banyak orang yang nggak tahu fitur auto connect menggunakan AI ini kan. Kita pakai AI pun dapat 175.000. Itu menurut saya lumayan banget teman-teman. Atau teman-teman, saya nggak mau pakai rupiah, rupiah lemah, oke, Fiverr. Kalian bisa jual proyek kalian tuh di Fiverr. Bahkan saya mendapatkan pekerjaan saya di Singapura, saya kerja sebagai security engineer. Itu saya dari kenalan saya yang mantan customer saya di Fiverr. Dulu saya main. Jadi Fiverr ini kita orang jualnya kita ke orang asing. Bayaran entah bisa SGD, entah Malaysian Ringgit atau bahkan India Rupiah seperti itu. Oke, karena waktunya tinggal sebentar lagi ini akan saya percepat. Ketika kita udah membangun sebuah sistem IoT adalah yang jadi pertanyaan, gimana kalau ada yang orang bisa ngendalin inverter kita atau ngendalin sistem kita dari jarak jauh? Jawabannya adalah kita perlu yang namanya security. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita cuma ngebangun sistem IoT tanpa mikirin sisi keamanannya, impact-nya adalah sistem kita yang udah kita bangun itu bisa dihack. Contoh, saya punya sistem monitoring PLTS, tapi tiba-tiba akun saya dihack sama kalian. Sistem PLTS saya bisa aja dibajak, entah dimatiin PLTS-nya, entah dipalsuin datanya atau yang lain. Kejadian ini pernah terjadi di Ukraina atau di Iran pada saat itu di tahun 2015. Ada virus yang namanya Stuxnet, itu adalah virus yang datangnya dari USB. Kemudian ada satu karyawan di sana di PLTN, karyawan itu sering musik-musikan ketika shift malam menggunakan YouTube. Nah, karena pada saat itu YouTube aksesnya dimatiin, internet dimatiin, otomatis kita perlu musik-musikan itu dari USB. Nah, pada saat itu ada hacker yang nebar USB di pabrik. Satu karyawan mengut USB-nya, kemudian dicolok dan terkena virus yang namanya Stuxnet. Nah, ini adalah contoh kejadian-kejadian cyber yang terjadi di dunia. Banyak sekali kejadian-kejadian yang apa ya, yang mengganggu sebuah sistem kelistrikan. Contoh yang terbaru di 2022, ini hacker ini menargetkan sebagai power distribusi yang ada di salah satu negara di perang kemarin di Ukraina dan di Iran. Itu terjadi teman-teman. Seperti itu. Nah, oke. Tinggal sisa berapa menit lagi, Pak? Silakan lanjut Pak, sedikit lagi. 3 Oke, menit saya lagi. akan lanjut sedikit lagi. Jadi ini adalah best practice dari saya ketika teman-teman sudah berhasil membangun sebuah sistem energi cerdas. Yang pertama adalah pastikan platform teman-teman yang menggunakan entah menggunakan Blink, menggunakan Grafana atau yang lain itu ganti default passwordnya. Kemudian datanya itu harus di-encrypt. Cara nge-encrypt data di mana? Teman searching, kita menggunakan Arduino, itu biasanya kita menggunakan library yang namanya arduino.h biasanya, atau sp32.h. Nah, itu pastikan setelah komen tersebut, teman-teman tambahkan satu program untuk nge-encrypt si source code-nya, agar source code-nya tidak bisa diubah. Seperti itu. Nah, kemudian ketika teman-teman sensor yang menggunakan library, entah library kode yang udah jadi, itu harus diupdate kodenya secara rutin. Nah, akses teman-teman tidak mengakses sistem, teman-teman bahwa orang dikasih aksesnya ini hanya orang-orang yang percaya saja. Seperti itu. Nah, ini sebelum sesi terakhir, mungkin ini intermezzo aja. Kalau kalian yang butuh informasi pelatihan gratisan atau sertifikasi gratisan, saya sebenarnya sering banget di sini. Ini awalnya channel iseng aja, channel yang saya bangun untuk mahasiswa bimbingan saya. Kenapa? Karena ekspektasi saya kemarin itu bahwa mahasiswa yang selesai bimbingan dari saya ketika sudah lulus dari sidang skripsi, itu idealnya adalah dia sudah mendapatkan pekerjaan sebelum dia wisuda. Maka dari situ saya membuat channel ini atas dasar bahwa kadang orang tuh pengen A, B, pengen A, mulai. Saya pengen sertifikasi di bidang K3 tapi K3 banget. Padahal pemerintah tuh tiap tahun ngegelontorin dana untuk sertifikat K3 yang gratis, entah K3 listrik, K3 umum dan lain sebagainya. Nah, ini adalah wadah atau channel yang bisa teman-teman akses secara gratis. Di sana saya sering nge-share informasi-informasi yang sifatnya gratis, entah informasi magang, entah informasi internship atau kan luar negeri. Karena saya pun penelitian di India saat ini itu pun gratis, nggak ngeluarin dana sama sekali. Dan di tahun kemarin pun saya melakukan penelitian tuh di Malaysia, itu juga sama gratis teman-teman. Kadang banyak informasi-informasi itu yang sifatnya eksklusif atau yang sifatnya itu kita tuh apa ya, orang-orang biasa tuh sulit untuk dapetin akses tersebut seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa dapatkan secara gratis. Oke, mungkin itu aja dari saya, Bu Dwi. Saya kembalikan ke Bu Dwi untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih presentasi yang luar biasa dari Pak Ridwan. Ayo
rekan-rekan mahasiswa, silakan kalau mau menanyakan di topik yang menarik ini. Silakan boleh tertulis ataupun langsung. Oh, Oke, ini ada yang bertanya. Mau langsung atau mau dibacakan? Aji Zahra Suhendra, silakan. Silakan kalau mau disampaikan atau mau dibacakan. Baik, ini Pak Ridwan ada Boleh. pertanyaan dari Aji Zahra Suhendra. Untuk sistem smart dan secure IoT ini, apakah memungkinkan kalau kita integrasikan dengan AI agent pihak ketiga seperti OpenClaw atau Hermé agent yang dijalankan di Raspberry Pi berbasis Linux? Oke. Jadi nanti agentnya Menariknya dengan tadi Mas Aji Zahra ya. Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik. Jawabannya apakah memungkinkan jika kita punya sistem IoT itu diintegrasikan dengan AI agent? Jawabannya adalah sangat-sangat memungkinkan. Apalagi kalau teman-teman udah terintegrasi dengan yang namanya gateway seperti smart computing atau menggunakan Raspberry Pi. Tapi perlu diketahui, Raspberry Pi yang bagus itu sebenarnya berbasis Raspbian OS, bukan berbasis Linux. Kenapa? Karena kalau kita custom, misal teman-teman punya Raspberry Pi, anggaplah Raspberry Pi 4B atau Raspberry Pi 3B plus lah. Kita custom OS-nya menggunakan Linux, itu sebenarnya nggak disarankan. Kenapa? Karena disarankan menggunakan Raspbian OS. Tapi kalau ditanya apakah memungkinkan kalau kita integrasi dengan AI agent kayak OpenClaw, setahu saya OpenClaw itu berbayar. Cuman saya lupa kalau nggak salah namanya UI. Nah, itu jawabannya sangat memungkinkan. Apa fungsinya? Untuk ngasih, nggak harus ngasih notif sih. Kalau ngasih notif mah tanpa harus menggunakan AI agent tuh bisa-bisa aja kita ngasih notif by Telegram atau yang lain. Tapi kita bisa menggunakan AI agent tuh untuk keperluan misalnya eh, untuk ngelakuin prediksi satu hal atau melakukan otomasi report generate. Jadi kita nanti otomatis akan dapat report secara PDF lalu dikirim ke email dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat memungkinkan. Semoga terjawab. baik. Di mana Mas Aji? Oke, ada. Oke. Ini ada pertanyaan yang lain. Berikutnya dari Agus Waluyo. Ada yang hands on juga, Pak. Ada yang raise hand. Nggak kelihatan. Mas Firman Maulana. Baik, yang raise hand dulu. Mas Firman Maulana, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Baik. Izin bertanya, Pak, untuk terkait pembuatan IoT apabila memakai Raspberry Pi dan kita memakai Raspberry Pi itu sebagai middleware-nya atau get access point-nya, apakah cukup mensecure melalui middleware-nya tersebut? Raspberry Pi-nya disecure cukup disecure via itunya saja, apakah sudah cukup? Mungkin semua kita memakai Node-RED. Nah, mungkin kita memakai mensecure di sisi server Node-RED tersebut. Apakah sudah cukup? Oke, izin tanya Mas. Berarti kalau Raspberry Pi-nya ini mungkin yang saya tangkap ya, ini bukan sebagai middleware tapi sebagai gateway-nya karena menggunakan Node-RED. Node-RED ini adalah menghubungkan sensor ke si Raspberry sebagai gateway, bukan sebagai middleware. Nah, apakah cukup menggunakan Raspberry Pi saja dengan Node-RED tanpa harus ada security tambahan? Jawabannya adalah cukup. Kenapa? Karena Raspbian OS pada defaultnya dia itu mempunyai yang namanya firewall. Sama kayak teman-teman punya laptop. Kalian nggak usah pasang antivirus, pasti ada yang namanya Windows Security dari Windows Defender. Nah, sama halnya dengan Raspbian Berry. Nah, tapi perlu teman-teman cek secara manual karena beberapa produk Raspberry Pi itu defaultnya firewall itu mati, jadi perlu dinyalakan secara manual. Seperti itu. Jadi apakah cukup? Jawaban sangat-sangat cukup dengan catatan kondisi firewall si Raspberry-nya itu dalam keadaan nyala. Seperti itu, Mas. Cukup jelas, Mas? Sudah cukup. Terima kasih. Oke, ada lagi dari Bu Dwi? Yang tanya secara ini tertulis, yaitu dari Agus Waluyo. Izin bertanya, Pak, kalau kita pakai domain web dan hosting web untuk project IoT, kita perlu menambah security system seperti apa? Apa cukup security system dari provider hostingnya saja atau perlu ditambah? Oke,
izin jawab dari Mas siapa tadi? Mas Waluyo ya. Oke. Jadi jawabannya adalah kalau misal Anda punya sistem IoT yang pakai password yang sifatnya adalah web based, itu jawabannya perlu menambahkan security system yang namanya WAF atau Web Application Firewall. Jadi setiap domain, saya nggak tahu ya Mas Waluyo ini dia nge-hostingnya menggunakan provider apa, karena setiap provider tuh punya produknya masing-masing. Contoh Bisnet, kalau teman-teman langganan di Bisnet, beli hosting di Bisnet, itu teman-teman udah include firewall yang namanya Cloudflare seperti itu. Tapi kalau teman-teman langganan di domain yang lain, mungkin itu belum include sama layanan si firewallnya. Jadi oke, masnya pakai Niaga Hoster. Oke, Niaga Hoster itu udah ada Cloudflare-nya mas, jadi nggak perlu lagi firewall tambahan. Jadi Cloudflare aja itu udah lebih dari cukup. Tapi dengan catatan ketika masnya punya satu hosting ya, masnya punya nge-hosting, masnya punya hosting domain nih, punya roti dilempar ke web, kemudian webnya menggunakan Yaga Hoster hostingnya, dan di hostingnya itu udah ada Cloudflare-nya nih. Nah, masnya kalau mau nambahin security system yang lain, entah teman-teman mau menggunakan DNS atau load balancer, itu pastikan si database-nya teman-teman, si Niaga Hoster teman-teman, ini kapasitasnya gede. Contoh, saya punya 10 sensor min data pembacaan suhu. Nah, selama 1 jam data suhunya itu kapasitasnya anggapnya 10 giga. Tapi kita beli domain atau beli hosting yang cuma kapasitasnya 5 giga. Otomatis yang terjadi adalah pertama web kita akan nge-lag, akan berat. Atau gampangnya kalau teman-teman buka My Unpam itu pasti sering banget Cloudflare-nya muter-muter teman-teman. Atau nggak pernah di login tiba-tiba ke logout otomatis, atau harus di logout dulu biar bisa login lagi. Itu karena sistem security sistemnya itu nggak sebanding dengan storage si domain hostingnya. Seperti itu. Itu yang menyebabkan akses webnya sangat-sangat lambat. Kalau misal teman-teman bikin sistem IoT tapi menggunakan Cloudflare, tapi si database ukurannya tidak sesuai dengan data sensor yang diterima. Seperti itu. Prabowo, semua pakar akan 25 tahun lagi Indonesia jadi ekonomi. Oke. Nanti kalau masih ada yang pengen didiskusikan, itu saya open banget, bisa kontak saya aja. Seperti itu, saya kembalikan ke Bu Dwi. Baik, saya kira waktunya sudah habis. Terima kasih Pak Ridwan yang sudah menyampaikan materi dan merespon beberapa pertanyaan dari mahasiswa. Saya berharap insya Allah apa yang sudah disampaikan bermanfaat bagi kita semua, bagi para mahasiswa, bisa mendapatkan ide-ide untuk penelitian tugas akhir dari apa yang sudah disampaikan, dan bisa bermanfaat juga di pekerjaannya masing-masing. Baik, dengan demikian dari saya menutup untuk sesi seminar kali ini. Saya kembalikan waktu ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Ibu Insinyur Dwi Ani Gunastuti, STMICT, dan pemateri kali Bapak Insinyur Ridwan Satrio Hadikusumo, STMT. Alhamdulillah, sesi utama pada kegiatan seminar hari ini sudah selesai dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mempersiapkan kita masuk ke sesi persiapan untuk informasi ruang dan anggota dari setiap sessionnya. Kepada Bapak Insinyur, pada STMT, persilakan untuk informasi. Baik, terima kasih Pak Ojak Abdul Razak selaku MC. Izin saya lanjutkan agenda berikutnya, teman-teman. Sebelum saya share pembagian room, kita ke sesi dokumentasi dulu ya, rekan-rekan ya. Izin ini untuk keperluan administratif. Untuk itu, teman-teman mohon bantuannya, mohon berkenan untuk mengaktifkan kameranya, kemudian mengambil posisi baiknya. Oke, silakan teman-teman. Makasih yang sudah menyalakan kamera. Makasih Pak Kaprodi sudah on kembali.
Oke, Pak Woro, makasih banyak. Baik, saya mulai ambil dokumentasi. Dokumentasi le, foto itu lo. Ada 10 slide di layar saya. Yang pertama, ya, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga. Oke, ada Bu Ira di sini. Makasih banyak. 1, 2, 3. Slide keempat. Ada Bapak Sunardi. Oke. 1, 2, 3. Slide berikutnya, slide kelima. Oke, di sini ada Nabil 4,3. Slide ke-6. 1, 2, 3. Slide ke-7. Slide ke-8. Slide ke-9. Dan slide terakhir ke-10. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan sudah berkenan mengaktifkan kamera. Eh, di kolom chat Pak Joko sudah mengingatkan untuk mengisi eh, absensi ya, presensi eh, untuk sesi yang kedua ya, sesi keluar untuk sesi seminar ini. Yang berikutnya kita akan laksanakan sesi kedua yaitu sesi pemakalah paralel di mana nanti akan ada rekan-rekan mahasiswa semester akhir yang sudah melaksanakan sidang terakhir akan menyampaikan materinya. Insya Allah ini juga bisa menjadi inspirasi gitu ya untuk rekan-rekan tugas ya. Barangkali nanti ada judul-judul yang bisa dikembangkan gitu ya, atau ada judul-judul yang bisa dikombinasi. Ya, izin saya share em, pembagian roomnya. Sudah tampil ya rekan-rekan ya. Oke, ini Sudah Pak, sudah. pembagian roomnya yang saya tampil adalah nama-nama pemakalah. Untuk tema-tema yang disampaikan sudah saya share di kolom chat. Rekan-rekan mahasiswa nanti bisa mendownload kemudian melihat judul-judul mana yang diminati, kemudian nanti dipilih room tersebut ya. Jadi rekan-rekan pemakalah dan rekan-rekan peserta seminar nanti akan ditutup sesi pertama jam 12 setelah saya sampaikan informasi ini. Kemudian kembali 13.00, kemudian masuk ke room masing-masing ya. Untuk pemakalah masuk ke dalam room yang sudah saya share ini ya. Silakan dicari namanya, saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena ada banyak nih. Ada 125 pemakalah, ada 16 room ya. Gitu. Jadi eh, seperti itu informasinya rekan-rekan. Cara masuk ke dalam roomnya di bagian bawah itu ada menu room ya, ada menu break room. Diklik kemudian nanti muncul ada 20 room namun ada 16 yang kita gunakan ya. Gunakan ya. Jadi seperti itu informasinya. Oke, baik. Kesulitan rekan-rekan, ada informasi yang kurang jelas untuk sesi kedua nanti? Ya. Oke, baik. Informasinya seperti itu. Oke, saya rasa itu Kelompok saja. berapa?
Ya, nanti saya share juga. Gimana Nugraha Adit? Ya, oke. Enggak, Pak. Baik, Maaf, Pak. cukup ya. Cukup. Iya, saya kembalikan ke Pak Ojak selaku MC. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik atas presentasi daripada persiapan diseminasi nanti di sesi kedua di jam 13. Alhamdulillah kegiatan seminar dan diseminasi pada sesi pertama sudah selesai. Eh, ki- Kita dengan mengucapkan alhamdulillah semoga kegiatan berikan keberkahan bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini kita melakukan istirahat, sholat dan makan bersama. Allah habis makan bisa. Oke. Kemudian kita ketemu lagi di sesi kedua di jam 13 bagi panelis maupun peserta diseminasi ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rekan warahmatullahi jangan lupa absen ya, dan seminar ya. wabarakatuh. Ya, Pak. Ada. Ada. Kardus udah kardus. Sore. Mana, Pak? Belum. Mau gimana kami? Tidak. Ya kan belum tahu. Kita di sini ada dokumen. Ada Pak di workshop biasanya namanya. Tanggul juga ada, setahu saya di workshop. Terus isi kuesioner. Ya. Error. Coba di X dulu. Tapi ini udah kelar. Udah. Ada lanjut lagi katanya. Itu buat yang ini. Kan ada dua tipe daftar. Ada yang seminar doang, ada yang sama yang diseminasi itu. Pembahasan tugas proyek. Kan kalau kita nggak daftar yang itu.
Tadi gue notice deh, di untuk aktif kamera semua gitu ya. Iya, ya. Itu buat dokumentasi doang, gue juga nggak nutupin kamera. Bingung gue. Tadi ada yang di lapangan, ada yang di mana kan, gak ada yang tahu, ada yang nyetir, salah. Tadi aja yang di kereta. Kata gue, di kereta. Yang pakai APD. Ini kok kenapa dah? The English are like on the D-Day. I wanna hear you calling my name. Ini kok